Galang nggak bisa mengelak karena tes DNA-nya terbukti kalau jenazah yang ditemukan itu bukanlah Galang melainkan orang lain. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar untuk melihat apa yang terjadi pada episode malam ini dengan Galang? Coba kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Ya, Mimin tahu mungkin teman-teman kesel, capek, muak, ceritanya muter-muter, apalagi melihat Galang yang berhasil selamat. Pasti ngerasa kayaknya bakal susah nih buat Amira sama Aksa untuk terus berduaan gitu. Tapi teman-teman tenang aja, nggak perlu khawatir. Gangguan pasti bakal ada. Cuma untuk sekarang, seperti yang udah sempat Mimin singgung juga di video sebelumnya, Galang ini tuh masih pemulihan. Jadi belum yang benar-benar sembuh, bikin rencana yang bikin kita tuh worry gitu. Enggak, belum teman-teman, belum sampai ke situ, tenang aja. Cuman di episode malam ini kita akan melihat dulu proses bagaimana Bella berhasil menolong Galang, dengan siapa saja, pakai cara apa saja, lalu bagaimana cara Bella mengikuti Galang hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Galang. Nanti kita dijelasin tuh teman-teman secara seksama kenapa nanti Galang bisa ganti baju dan lain sebagainya. Walaupun Mimin tahu ini nggak masuk akal ya, karena dengan ledakan yang hanya persekian detik saja dari mobil terjatuh tentu nggak masuk akal. Tapi ya namanya juga sinetron teman-teman, harap dimaklum aja. Di sisi lainnya, setelah semua itu terjadi, nah Bella tuh menjelaskan kembali semuanya kepada si Galang ini. Dan Bella pun sedikit mengancam Galang dan berkata kalau apa yang ia lakukan itu tidak gratis, melainkan ada harganya. Harganya apa? Tentu saja Amira dan Aksa harus benar-benar disingkirkan, terutama Amira, karena Bella masih ingin bersama dengan Aksa. Agak bingung juga sebetulnya dengan jalan pikirnya dari Bella ini teman-teman, karena udah jelas-jelas bercerai tapi masih pengen sama Aksa tuh aneh. Tapi itulah Bella, karena memang Bella tahu kalau potensi Aksa itu tuh begitu besar. Aksa ini tuh cuman ya ibaratnya tuh sekarang lagi miskin aja. Dikasih kesempatan satu aja atau sedikit aja pasti langsung bisa kaya raya lagi. Itulah Aksa, punya mental bagus dalam bidang bisnis. Makanya si Bella ini sampai mati-matian untuk gimana caranya menyingkirkan Amira dan bisa balik lagi dengan Aksa. Tapi tentu aja untuk bisa menuju ke sana sulit teman-teman. Karena kenapa? Tentu saja ini nggak akan mudah. Apalagi Amira udah kembali, Amira tidak akan pernah membiarkan semua terjadi dengan mudah. Di sisi lainnya, pemberitaan tentang kematian Galang ini akhir tersebar di televisi. Dan ini pun juga ditonton oleh Bastian, Reno, dan juga sang mama yaitu Zora. Tentu aja sebagai seorang ibu, Zora benar-benar tidak menyangka, tak pernah terpikir kalau anak pertamanya, anak yang begitu ia sayangi hingga kini, ternyata justru harus pergi untuk selama-lamanya. Tapi karena Zora ini adalah ibu kandungnya dan punya feeling yang kuat kalau sang anak ini masih hidup, akhirnya sang anak pun didatangilah oleh si Zora ini teman-teman untuk dilakukan tes DNA. Jadi begini, ketika ada jenazah yang mohon maaf kondisinya tidak baik, tak bisa dikenali, nah biasanya akan dilakukan tes DNA. Seperti yang kita lihat juga di episode sebelumnya kan, kalau Aksa dan Amira harus menjadi saksi tes DNA supaya ngebuktiin ini Galang atau enggak. Nah begitu pun juga kepada si Zora ini. Akhirnya supaya dilakukan identifikasi siapakah jenazah tersebut, mau gak mau Zora menghampiri rumah sakit memberikan tes DNA. Bisa dari rambut, bisa dari air liur dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya yang berhubungan dan bisa dikaitkan dengan tes DNA, semuanya dilakukan dan diproses teman-teman. Karena Zora pun gak yakin kalau Galang pun juga meninggal. Hal senada pun juga dirasakan oleh Bastian Rahardian. Bastian memang seneng kalau memang Galang tuh mati beneran teman-teman. Karena kan memang Galang itu bukan cuma mengganggu Aksa Amira, tapi mengganggu semesta. Bahkan mengganggu kita yang nonton ya teman-teman. Jahat sekali Galang ini memang. Nah Bastian sadar ada suatu kesenangan ketika melihat Galang tersungkur. Tapi Bastian pun juga sadar nampaknya untuk bisa melihat Galang ini tuh benar-benar pergi untuk selamanya, kayaknya tuh ini hanya isapan jempol belaka. Maksudnya apa? Bastian ngerasa kalau ini hanya salah satu trik dari Galang untuk bisa bersembunyi dari daftar pencarian orang polisi. Karena Bastian udah mulai tahu kalau Galang ini jadi DPO, diincar polisi karena transaksi jual beli barang ilegal beberapa hari yang lalu. Dan Bastian pun juga nggak yakin, nggak mungkin orang seperti Galang ini bisa
mati begitu saja tanpa ada perlawanan. Dan memang karena feeling Bastian ini agak kuat, Bastian pun akan melakukan pencariannya sendiri. Yap, agak seneng, jadi 50-50 gitu loh teman-teman. Agak seneng tapi masih pengen kayaknya enggak deh gitu. Dan penasaran aja, gak mungkin lah Galang tuh meninggal. Tapi di sisi lainnya, bener gak ya Galang meninggal? Jadi 50-50. Di sisi lainnya pun juga Aksa sama Amira pun juga merasakan hal yang sama. Senang teman-teman mereka karena akhirnya Aksa sama Amira pun juga bisa jalan-jalan lagi pakai sepeda, bisa menghabiskan waktu bersama. Bahkan bisa dikatakan Aksa sama Amira pun juga apa ya, bener-bener ngabisin waktu berdua teman-teman. Dan juga ibaratnya tuh Aksa dan Amira kayak menuhin BM mereka, apa yang mereka mau sebelumnya, yang gak sempet terrealisasi gara-gara Amira yang dibawa sama Galang. Ketika Amira ngedam pun juga dipenuhi oleh Aksa. Pokoknya tuh saling bikin apa ya, bikin kita nonton tuh jadi baper banget. Emang Om Dun sama Genset nih gak pernah gagal ya buat bikin penonton tuh baper. Seneng aja gitu, maksudnya gak terlalu lebay yang kayak gimana banget, gak harus yang pelukan selalu setiap harinya, tapi cukup dari sikap, tatap-tatapannya tuh udah luar biasa lah. Dan itu ngehibur banget ya, karena kan kita capek nih sama konflik yang datang dari Galang maupun juga Bella. Nah, kita sambung lagi teman-teman. Kita lanjutin lagi tentang si Zora ini. Zora akhirnya datang ke rumah sakit untuk menyerahkan tes DNA yang ia bisa serahkan ke pihak rumah sakit supaya dilakukan identifikasi. Karena polisi nggak mau tuh kalau sampai mengidentifikasi Galang tapi nggak dilakukan prosedur yang ada. Karena kasihan, takutnya kan itu orang lain. Kalau misalnya itu orang lain harus ada keluarga lain yang dihubungi. Pokoknya tuh ya gitulah sistemnya ya. Seribet itu memang teman-teman. Karena buat nge-make sure aja, ngemastiin bener kan nih Galang atau bukan. Nah, Zora ngerasa ada yang aneh dengan dari tubuh Galang ini. Bukan proporsional dari tubuh Galang yang biasanya. Walaupun sudah terpisah jauh ya, sempat terpisah juga. Tapi kan ya namanya feeling seorang ibu teman-teman, Zora ini. Dan juga ngelihat apalagi Galang anaknya tahu betul seperti apa. Tentu ya bikin Zora pun juga bertanya-tanya. Bahkan Zora pun juga berkata, lebih baik nunggu hasil tes DNA dulu Pak, karena saya nggak yakin kalau ini adalah anak saya menurut Zora. Karena terlalu aneh, apalagi Zora punya keyakinan sama seperti Bastian, kalau si Galang ini nggak mungkin hancur begitu saja dengan sangat mudah. Ya kita memang pun juga pasti punya pemikiran yang sama, nggak mungkin lah Galang tiba-tiba meninggal begitu saja. Apalagi dengan Galang yang begitu licik, cerdik, jahat, curang, dan lain sebagai macamnya. Tentu teman-teman pasti nggak mudah bagi siapapun untuk menghancurkan Galang. Makanya Zora pun punya keyakinan ini, langsung disampaikan kepada pihak kepolisian. Dan ternyata ya Galang pun juga yang lagi dalam proses pemulihan ini pun juga bakal digerebek ceritanya teman-teman. Karena mulai kocar-kacir ngelihat pemberitaan yang menyatakan kalau jenazah yang sudah diidentifikasi itu bukanlah Rafael Adinata alias Galang, melainkan orang lain. Jadi walaupun Bella udah ngeganti semua bajunya, tapi tetap karena kan yang diincar tuh bukan tes DNA Zora sama bajunya Galang, tapi ya sama badannya kan, karena yang diidentifikasi adalah badannya bukan bajunya. Kalau baju hanya media saja yang bisa dipakai seperti mencari keringatnya atau air liur yang berjatuhan untuk dilakukan tes DNA. Jadi buat Bella ini agak sedikit bodoh, makanya agak jadi keinget omongan Tommy kalau Bella ini setiap ngelakuin sesuatu maksudnya tuh nggak pernah rapih gitu loh. Ada aja celah yang bisa diambil dan dibongkar, dan ini terbukti juga. Namun apapun itu, teman-teman gak perlu khawatir. Malam ini kita akan full of love lagi. Akan ada banyak penuh cinta yang terjadi antara Aksa dan juga Amira. Kalau gangguan datang dari Bella, Galang yang udah mulai pulih dan lain sebagainya macamnya, tenang gak perlu khawatir. Karena seperti yang udah sampaikan juga, identifikasi jenazah yang diduga mirip Galang ini memanglah bukan Galang. Jadi mau gak mau, Galang pun harus semakin bersembunyi jauh lebih dalam. Karena kan polisi pun juga akhirnya bakal mencari Galang kembali. Karena tentu saja teman-teman, polisi pun nggak mungkin dibodohi seperti itu. Walaupun Min tahu ya, teman-teman pasti banyak yang komen, kayaknya enggak deh Min, ngelihat track record sinetron ini, Galang yang selalu jahat, sinetron yang mendukung kejahatan, kayaknya akan sangat sulit deh bagi Galang untuk bisa segampang itu ketahuan. Ya, Mimin setuju dengan komentar teman-teman. Mengutip komentar teman-teman seperti itu tadi, kebanyakan yang nanya kayak gitu pasti. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Maksudnya dengan adanya Zora ini tuh justru malah akan memunculkan fakta-fakta baru yang mana ya sekali lagi feeling seorang ibu tuh nggak mungkin salah.
Makanya Zora pun juga akan datang ke kantor polisi, melakukan semua prosedurnya dan untuk memastikan kalau itu bukanlah Galang. Gimana teman-teman? Seru nggak? Dan nggak sabar nggak nih untuk menantikan kalau Galang ternyata memalsukan kematiannya di depan semua orang termasuk polisi? Coba kalau udah nggak sabar menantikan semua ini, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, dadah.